Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana oleh Allah senantiasa mencurahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalankan kegiatan kita sehari-hari dengan penuh hikmah. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, beserta para sahabat sekalian. Jemaah pemirsa dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya pada hari ini di acara Cahaya Hati menyambut bulan suci Ramadan. Baik, pada pertemuan ini saya akan membahas tentang imsak. Waktu imsak kapan yang benar? Apakah ketika kita mendengarkan suara surune atau azan subuh berkumandang? Baik. Imam Mawardi berkata dalam kitab Iqna-nya, yaitu wazzamanu siyam minat tulu'il fajri thani ila ghurubi syamsi, lakin alaihi taqdim imsa yasiran qabla tulu'il fajri wa ta'khir fitri yasiran ba'da ghurubi syamsi liyasiru mastufiha liamsi kuma bainahuma. Waktu berpuasa adalah dari terbitnya fajar kedua sampai tenggelamnya matahari. Akan tetapi akan lebih baik bila orang yang berpuasa melakukan imsak, yaitu menghentikan makan dan minum ketika sedikit lebih awal terbitnya fajar, dan menunda berbuka sejenak setelah tenggelamnya matahari agar ia menyempurnakan imsak, menahan diri daripada yang membatalkan puasa, dan di antara keduanya. Baik pemirsa, sudah jelas bahwa batas daripada kita menahan diri atau masuknya untuk diwajibkan berpuasa yaitu ketika azan berkumandang atau sudah keluarnya fajar yang kedua. Baik, fajar itu ada dua. Apa itu fajar? Fajar yaitu masuknya waktu solat subuh. Fajar itu ada dua kategori. Yang pertama ada fajar tanzib namanya, atau fajar falsu. Fajar palsu ini adalah fajar yang pertama. Fajar yang pertama ini maksudnya apa? Fajar yang pertama ini adalah belum masuknya waktu solat subuh, masih haram untuk melakukan solat subuh. Jadi kalau baru masuk fajarnya kanzib atau fajar palsu atau fajar yang pertama, itu masih dibolehkan untuk makan dan minum bagi kita orang yang berpuasa. Yang kedua yaitu ada fajar shadiq. Fajar shadiq yaitu fajar asli. Fajar asli ini maksudnya apa? Maksud fajar asli ini adalah yang mana kalau sudah masuknya fajar shadiq, yaitu sudah diwajibkannya untuk berpuasa, sudah masuk pada waktunya untuk solat, dan sudah harus menahan diri daripada makan dan minum, dikarenakan sudah masuknya fajar untuk melakukan solat subuh. Jadi
kebiasaan kita yang tinggal di Indonesia, bahwasanya ada jadwal imsakiyah yang sudah dibuat oleh pemerintah atau dari lembaga-lembaga survei yang resmi daripada pemerintah, yang mana di jadwal tersebut tertera ada waktu sekitar 5 menit atau sampai 10 menit lebih awal batas daripada untuk menahan diri atau makan dan minum yang dibuat dalam jadual tersebut sebelum masuknya waktu salat subuh. Ini maksudnya apa? Apakah ketika terdengar suara imsak atau ada aba-aba atau daripada suruni, suara suruni yang di daerah masing-masing terdengar suara, apakah sudah wajib untuk menahan diri makan minum? Itu bukan juga seperti itu maksudnya. Ketika terdengar suara suruni, itu adalah lebih tepatnya kepada suara peringatan, atau dalam istilah bahasa Arabnya adalah tanbihun namanya, yaitu suara peringatan. Maksudnya apa? Berarti ketika terdengarnya suara suruni tersebut, peringatan bagi kita bahwa sudah dekatnya waktu subuh. Jadi lebih kurang sekitar 10 menit lagi itu sudah menjelang waktu subuh. Jadi dikala ketika kita lagi makan sudah terdengar suara serunai, itu masih ada waktu untuk menghabiskan makanan kita, menyelesaikan makanan kita, untuk selanjutnya untuk bersiap-siap segera untuk melaksanakan solat subuh. Jadi ada waktu sekitar 5 menit kemudian untuk membersihkan diri, mandi atau gosok gigi untuk siap-siap untuk menuju melaksanakan solat subuh ini. Dan sesuai juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis daripada sahabat Rasulullah yaitu Zaid bin Sabit, yang mana Zaid bin Sabit pada suatu hari bersama Rasulullah mau melaksanakan salat subuh bersama Rasulullah. Beliau makan sahur dan selanjutnya langsung salat subuh. Dan Anas bin Malik bertanya kepada Zaid bin Sabit, berapa jarak waktu daripada Rasulullah antara makan sahur dan salat subuh? Rasulullah menjawab, sekiranya batas waktu daripada waktu untuk batas makan sahur dan salat subuh yaitu sekitar 50 ayat Al-Quran ketika dibaca. Jadi jelas di sini bahwa batas untuk imsak, jadi ada waktu jeda di antara imsakiyah yang telah dibuat atau suara seruni yang ada dengan azan, itu ada batas waktu untuk peringatan kepada bagi orang-orang yang melaksanakan berpuasa, ada waktu senjang, tidak terburu-buru. Berbedanya hal ketika kalau sudah waktu darurat. Berbeda halnya ketika orang sudah darurat. Jadi di sini menjadi pedoman bagi kita bahwa imsak itu atau suara seruni itu penting bagi kita untuk mengingatkan kepada kita untuk persiapan untuk menjelang waktu subuh. Tapi intinya bahwa batas daripada untuk menahan diri atau makan dan minum secara mutlak adalah ketika sudah keluarnya fajar kedua, atau namanya adalah fajar shadiq, atau lebih tepatnya adalah dengan dikumandangkan azan subuh. Beginilah para pemirsa, sampai di sini saja pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.